Baiklah, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Mas. Good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At the Motivation Let's Go event organization by International Class Program of IAIN Salatiga. In this time, we will talk about exceed your limited and dare to change your dream, which will open your horizon and talk about the importance of dreaming and dare to achieve it. And of course, you will also get a lot of knowledge and motivation here with our brother, Mas Andi. Okay? Before we start our agenda, I will read the CV or curriculum vitae of Andi Widaya Sofiana. Okay, Andi Widaya Sofiana. For number phone 081666 I'm sorry. For number phone 0816697343. Alamat Kerempong RT 4 RW 1 Gemawang Temanggung. Keterampilan bahasa Inggris aktif dan pasif, bahasa Arab pasif, membaca kitab kuning, tilawah dan murotal, menguasai aplikasi Office, menguasai aplikasi editing Android. Bahasa Inggris, Arab, Indonesia, Jawa. Untuk pengalaman tahun 2013 sampai 2014, Great English Course Salatiga, pengajar bahasa Inggris. Juni 2015, Bimbel Primagama, Juni 2017, pengajar bahasa Inggris dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. 2014 sampai 2016, IAIN Salatiga, asisten dosen, mengajar kemampuan dasar bahasa Inggris kepada mahasiswa baru. 2013 sampai 2016, asrama mahasiswa IAIN Salatiga, mengajar bahasa Inggris sebagai pengajar bahasa Inggris secara umum, sebagai pengajar TOEFL. 2016 sampai 2017, Gunawa School Course Temanggung, sebagai tutor, mengajar bahasa Inggris dari jenjang SD sampai SMA. 2016 sampai sekarang di SMPN 2 Temanggung sebagai guru bahasa Inggris. Juni 2020 sampai sekarang di SMPN 2 Temanggung sebagai IT team. Untuk pendidikan 2004 di SDN 1 Sujen, 2007 MTS Ma'arif Jumo, 2010 MAN Temanggung, 2015 IAIN Salatiga Sarjana dengan IPK 3,6, 2021 Pasca Sarjana UNES Semarang, Magister Pendidikan IPK 3,7. Pengalaman organisasi, Ketua Asrama Mahasiswa, aktif dalam kegiatan volunteer mengajar bahasa Inggris dengan pengajar asing, pengurus harian MKMP Bahasa Inggris tingkat kabupaten. Oke, itulah kurikulum vitae dari pemateri kita pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ingin tanya, ini angkatan berapa ya? Kalian? Ya. Saya angkatan 21. Oh, berarti sama semua ya, angkatan 21 semua ya ini berarti? Oh ya, ya. Oke. Oke, waktu dan tempat saya serahkan untuk pemateri kita pada sore hari ini. Okay, I'll start the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd. The Honorable the Director of International Class of IAIN Salatiga, Bapak Miftahudin Arjuna, MA, and then my beloved friends, ya. Jadi kalian ini merupakan adik kelas saya, meskipun terpautnya lumayan jauh, karena saya masuk di IAIN itu tahun 2011. So in this nice occasion, before I start my presentation, thanks for the opportunity and chance for me
to be here as the speaker. Ya, dan selanjutnya di sini saya tidak akan menyampaikan materi seperti seminar-seminar, tidak. Saya hanya akan share pengalaman saya saja. Yaitu share pengalaman selama saya di KKI, bagaimana masuknya, kemudian tadi mengenai kurikulum vitae yang sudah dibacakan, dan mungkin beberapa dari kalian sudah membaca tentang tulisan saya di website ya. Adakah yang sudah membaca secara lengkap? Sudah membaca secara lengkap untuk tulisan saya di website KKI? Insya Allah sudah, Mas. Ya, oke. Jadi seperti ini, saya akan share pengalaman. Jadi saya masuk YIN Salatiga itu tahun 2011. Nah, di sana sebelumnya itu di kelas umum. Jadi kelas umum, kemudian ada program baru KKI itu. Saya merupakan angkatan yang kedua. Jadi merupakan angkatan yang kedua pada tahun itu. Saya ikut mendaftar dengan beberapa orang yang lain. Jadi mungkin ada sekitar 100-an lebih ya di sana. 100-an lebih ikut mendaftar. Dan saya termasuk yang terpilih dari 100 itu, diambil sekitar 32. Seperti itu. Kemudian setelah masuk International Class of YIN Salatiga, di sana saya dapat pengalaman sangat banyak, terutama dari para lecturer. Jadi lecturernya tidak hanya dari Indonesia, tidak hanya dosen dari dalam kampus sendiri, tapi juga dari luar negeri. Waktu itu ada beberapa dari Mesir, dari Australia. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada semacam student exchange, tapi bukan sampai nginep-nginep. Jadi kegiatannya hanya sebentar. Dari Biola University, saya masih ingat waktu itu, dan dari Jepang, ya ada juga dari Jepang, waktu itu mahasiswa bertukar pengalaman dan budaya, dan seperti itu. Kemudian waktu di KKI, jadi saya seperti mahasiswa biasa ya, di asrama, waktu itu menjadi santri lah istilahnya. Kalau sekarang asrama kalian di mana? Yang cowok di mana? Apakah masih di sebelah kampus yang kampus 2 itu? Apa sudah pindah? Sudah pindah, Mas. Oh gitu. Ya waktu itu saya di sana, kemudian setelah jadi santri selama 2 tahun, saya kemudian menjadi pengurus Ma'had, ya seperti itu. Nah setelah itu ada pemilihan ketua asrama atau ketua Ma'had, saya terpilih menjadi ketua Ma'had di sana. Jadi intinya kalian ketika mulai perkuliahan harus punya tiga planning. Yang pertama adalah planning jangka pendek, yang kedua planning jangka menengah, dan yang ketiga adalah planning jangka panjang. Itu yang sangat penting untuk setiap mahasiswa. Kenapa? Karena ketika itu tidak kalian lakukan, tentunya nanti kedepannya kalian akan kebingungan. Contohnya misalnya planning jangka pendek. Planning jangka pendek itu meliputi tugas-tugas yang sedang kalian hadapi. Jadi tetap fokus mengerjakan tugas itu. Apa yang kalian hadapi di situ. Jangka menengahnya itu misalnya target kalian untuk semester, IPK berapa, dan lain sebagainya. Itu merupakan jangka menengah, dan jangka panjangnya itu ketika kalian akan lulus. Kalau mungkin sekarang kalian di semester berapa ini berarti? Semester keempat ya? 2. Semester 4 atau semester berapa? 2. Semester 2 ya. Baru semester 2. Ini sangat awal sekali dari tadi apa yang saya sampaikan itu kalian persiapkan. Yang pertama, planning jangka pendek kalian, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, selama saya menjadi mahasiswa KKI, di sana banyak pengalaman yang saya dapatkan. Nah, kalau di Ma'had, setelah saya menjadi pengurus, saya juga menjadi pengajar di sana, pengajar bahasa Inggris, ada pengajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya lebih tepatnya ke Nahwu dan Shoroh seperti itu. Karena saya juga dulu alumni pondok pesantren. Jadi di samping bisa bahasa Arab juga bahasa Inggris kita harus menguasai. Meskipun bahasa Arab saya itu bukan yang aktif, tapi yang pasif, lebih ke membaca seperti itu. Nah, kemudian di semester ke-6 saya ditunjuk oleh dosen Pak Hanung. Mungkin kalian tahu ya Pak Hanung. Ya, jadi kami bertiga di angkatan saya bertiga ditunjuk menjadi asisten dosen waktu itu saya, kemudian
Mas Arif Al-Hakim. Mungkin kalian pernah dapat materi dari beliau, Arif Al-Hakim. Jadi beliau adalah lulusan dari Monash University. Satu lagi Ana Hayu. Jadi kami bertiga ini menjadi asisten dosen. Tiap Sabtu ngajar. Jadi ada belajar di kampus, kita masih kuliah juga, kita mengajar. Seperti itu. Nah, kemudian setelah KKI selama 4 tahun, alhamdulillah bisa lulus. Dan waktu itu teman-teman seangkatan saya yang lulus itu dari KKI sekitar 24. Nah, seperti itu. Nah, setelah dari KKI, saya juga masih di Salatiga, masih mengajar, tapi sudah tidak menjadi pengurus ma'had. Saya masih ngajar di sana, kemudian juga ngajar di kampus. Tetapi waktu itu orang tua saya meminta saya untuk pulang. Jadi saya harus pulang ke Temanggung, padahal teman-teman saya ingin coba going abroad to reach like scholarship to go to university abroad, tapi saya tidak boleh waktu itu. Jadi saya tetap pulang ke Temanggung, kemudian mencari pekerjaan di sana. Alhamdulillah, pengalaman pertama saya itu mengajar di Madrasah Sanawiyah, tempat saya dulu waktu sekolah SMP ya. Kemudian setelah itu saya masuk ke SMP Negeri 2 Temanggung, di mana sekolah itu merupakan sekolah terbaik di Temanggung, rintisan RSBI. Mungkin kalian tahu RSBI itu apa? Ada yang tahu tidak RSBI? Jadi rintisan sekolah berbasis internasional. Jadi di sana materi yang disampaikan juga sama di KKI itu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris, lebih tepatnya bukan bahasa Arab. Karena sekolah umum. Jadi materi IPA, materi matematika, dan materi lainnya disampaikan menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya di sana dari 2016. Di samping itu juga saya jadi tour guide waktu itu. Jadi sering jadi tour guide karena di Temanggung ini banyak komunitas bule dan juga ada hostnya juga. Jadi saya jadi tour guide juga mengajar bareng dengan bule itu kepada siswa-siswi SMP di tempat saya mengajar. Dan juga hal yang menarik, mungkin yang berbeda dengan yang lain, jadi di samping saya aktif di dunia pendidikan, mengajar dan lain sebagainya itu, saya juga aktif di bisnis. Itu kalau di website itu ada. Jadi itu mungkin hal yang berbeda dari saya dibanding dengan alumni-alumni lain. Kalau alumni lain mungkin fokus ke pendidikan. Kalau saya tidak hanya itu, tapi juga bisnis. Saya jadi punya bisnis like coffee seperti itu. Jadi saya mengundang tamu dari luar negeri untuk coba harvesting my garden. Jadi mereka datang ke tempat saya seperti itu dan belajar bagaimana proses kopi dari mulai petik dan lain sebagainya. Nah, itu mulai saya lakukan di 2018. Nah, itu tidak saya tulis di kurikulum vitae. Nah, kemudian di tahun 2018 itu juga saya melanjutkan studi saya S2 di UNES. Alhamdulillah saya tidak mengambil beasiswa karena waktu itu saya merasa mampu. Saya merasa mampu untuk apa istilahnya ya, membiayai sendiri. Jadi karena saya juga punya usaha dan lain sebagainya, juga saya tidak boleh waktu itu keluar negeri. Jadi pilihan saya udahlah di UNES saja. Jadi saya kuliah di sana masuk tahun 2018. Nah, dari 2018 kemudian saya lulus sebenarnya di tahun 2020, tapi karena ada sesuatu di akreditasi kemudian lulus di 2021. Seperti itu. Nah, untuk motivasi, saya kira jadi setiap orang itu punya self motivation ya, jadi terutama untuk diri sendiri. Jadi orang lain itu bisa mempengaruhi kalian, memotivasi kalian, tetapi yang lebih utama adalah niat kalian sendiri. Your orientation ke depannya itu mau apa? Istilahnya kalian setelah lulus itu mau apa? Jadi harus mulai di planning dari sekarang. Nah, kemudian juga untuk planning ke depan, tadi saya menyampaikan ada planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini ada planning saya. Mungkin bisa di tahun ini atau di tahun depan, saya ingin melanjutkan S3, entah itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap harus planning, jangan sampai kalian berada di comfort zone. Comfort zone itu kalian merasa sangat nyaman di keadaan kalian sekarang itu dan tidak mau berusaha. Nah, itu membuat kalian stuck di situ dan tidak bisa istilahnya mengembangkan
apa yang harusnya kalian kembangkan. And then next untuk kalian, jadi mulai dari sekarang kalian coba pahami diri kalian sendiri. Kira-kira kalian itu ke depannya cocoknya jadi apa? Jadi mungkin meskipun kalian jurusannya bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi mungkin ada sesuatu lain yang kalian bisa. Nah, itulah yang nantinya juga jadi bekal kalian di masa depan. Nah, kemudian juga untuk yang teman-teman, untuk yang ingin di luar negeri, silakan membantu TOEFL kalian asah, kemudian IELTS juga. Jadi nantinya ketika ingin mempersiapkan ke luar negeri kan sudah siap senjata-senjata itu di batas minimal lah, seperti itu. Untuk saya juga iya sama, itu juga untuk saya sendiri karena saya juga ingin melanjutkan S3. Kemungkinan untuk S3 ini saya tidak akan apa istilahnya saya ingin mengambil beasiswa karena lumayan besar nih untuk S3 ini biayanya. Mungkin sampai kalau di dalam negeri sampai ratusan juta seperti itu. Jadi di sini saya hanya bisa menyampaikan jadi yang terpenting dari motivation adalah self motivation. Motivasi dari dalam diri kalian sendiri. Temukan apa yang kira-kira bisa membuat kalian berkembang dan tinggalkan apa yang bisa menghambat kalian untuk berkembang. Seperti itu. Dan juga lagi jangan lupa tetap patuhi orang tua ya. Kalian meskipun berada jauh dari orang tua itu tetap kalian apa istilahnya patuhi nasihat-nasihat mereka. Jangan sampai kalian membangkang apa yang mereka sampaikan. Karena nanti ke depannya itu akan menjadi sesuatu yang bisa menghambat kalian ketika kalian tidak istilahnya tidak patuh seperti itu. Untuk materi saya mungkin hanya singkat saja, saya akan lebih ke diskusi saja. Seperti itu. Silakan pada moderator untuk membuka termin diskusi. Silakan. Untuk materi saya hanya segitu saja. Singkat padat ya mungkin. Silakan. Ya. Baiklah, untuk teman-teman, jikalau ada yang mau bertanya, kami membuka untuk 3 penanya dahulu. Nanti bisa melalui langsung bicara, dibuka mikrofonnya, atau melalui kolom komentar, melalui ketik tanya, kemudian disampaikan apa pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Saya lebih ke diskusi saja, jadi kan lebih apa interaktif istilahnya bukan hanya dari saya, tapi kalian sendiri mungkin ingin bertanya tentang apa kendala yang kalian hadapi, mungkin saya bisa membantu atau apa istilahnya memberikan solusi dan sebagainya. Sambil menunggu teman-teman ya, Mas. Mungkin dari saya ada pertanyaan gini. Ya, Kan kita kan juga program KKI pastikan juga jadwalnya juga padat ya, Mas. Memang dibuat padat ya, untuk persiapan ke depannya juga. Ya. Kan tadi Mas Andi juga ada mencoba bisnis juga. Nah, ya. Mungkin di bayangan teman-teman tuh kok bisa memanage waktunya begitu antara Ya. kuliah, belajar, dan juga bekerja, juga kehidupan sehari-hari gitu, Mas. Ya. Itu tipsnya atau triknya bagaimana gitu? Oke, siap. Ya. Jadi ada sesuatu yang belum saya sampaikan. Jadi selama di Mahat, saya waktu itu mendirikan koperasi Mahat untuk mahasiswa. Jadi waktu saya jadi ketua, kalau kalian tahu mungkin kelas kalian namanya Mas Sabar, itu merupakan santri saya waktu itu. Jadi saya ketika jadi pengurus, jadi ketua Mahat, mereka itu adalah santri saya. Dan waktu itu ketika saya jadi ketua, lumayan strict ya. Jadi ketika jam 10 itu udah langsung tutup gerbang, tutup. Dan saya memberikan solusi kepada teman-teman yang apa istilahnya, kan biasanya kalau malam itu mereka belajar dan lapar pasti. Nah, waktu saya punya inspirasi dengan teman pengurus yang lain mendirikan koperasi. Alhamdulillah di dalam koperasi itu menariknya gini. Jadi koperasi Mahat itu waktu saya di sana itu paymentnya mereka bayar sendiri, ambil apa namanya exchange uangnya itu kembalian mereka ambilnya juga ambil sendiri.
Jadi seperti di swalayan tapi bayarnya juga nggak ada orangnya. Jadi mereka naruh uang di seperti di apa namanya kotak dan mereka ambil kembalinya seperti itu. Nah itu saya dirikan waktu itu selama kurang lebih 1 tahun ya berjalan. Ketika kepengurusan saya, alhamdulillah itu luar biasa. Animo teman-teman itu luar biasa sampai waktu puasa kan waktu puasa saya apa istilahnya nggak boleh pulang semua sebelum Hamin berapa itu mereka tetap stay di Mahat. Jadi sampai dari buka puasa, buka puasa tidak ya sahur itu kami yang menyediakan. Jadi pengurus menyediakan seperti itu. Nah, untuk tadi pertanyaan itu waktu saya di kampus atau setelah saya lulus untuk Mas moderator tadi. Suatu lulus atau ketika masih kuliah. Mohon maaf, suaranya kurang jelas tadi. Suaranya kurang jelas. Sekarang jelas? Untuk pertanyaannya dari Mas Andi tadi apa? Oh ya, pertanyaan saya tadi yang ditanyakan itu tentang ketika saya kuliah atau ketika sudah lulus dan bekerja. Ketika itu tadi sambil buka usaha itu, kopi atau apa itu. Ya. Nah, itu cara pembagian manage waktunya itu ketika bisa membuka usaha kopi dan juga belajar dan juga yang kegiatan sehari-hari gitu loh, Mas. Oh ya, untuk siap. Berarti ketika sudah lulus ya. Dan trip, jadi, ya. Ketika sekarang ini ya. Jadi untuk kopi ini karena saya online, nah di sekolah kan tetap masih bisa. Jadi sambil membalas customer ketika saya ada waktu luang istirahat seperti itu. Kemudian untuk di rumah sudah ada sendiri yang mengolah. Jadi saya khusus untuk yang istilahnya order itu masuk ke saya semua. Saya sebagai ownernya jadi masuk ke saya untuk nanti pengolahan, kemudian pengiriman ke luar Jawa, kemudian ada yang ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu sudah ada tim sendiri dan saya tinggal bawa. Seperti jadi untuk manage waktunya itu saya di sekolah sampai jam 2, saya kerja di kantor sampai jam 2. Nah, setelah itu sampai rumah kira-kira jam 3 atau setengah 4. Persiapan dan lain sebagainya. Nah, di situ itu waktu saya gunakan untuk mengolah. Jadi apa istilahnya mempersiapkan order-order yang akan dikirimkan hari berikutnya. Kemudian malam harinya saya manfaatkan untuk belajar seperti itu. Jadi istilahnya gini, manage waktu itu bukan bisa tidak kita untuk usaha, bisa tidak kita untuk bla bla bla, itu tidak seperti itu, tapi konsepnya gini, harus meluangkan. Jadi seperti itu. Harus meluangkan dan juga harus fokus ketika kalian di kantor ya fokus di kantor, ketika belajar fokus belajar. Nanti ketika di luar main, fokus main. Jangan sampai tercampur aduk. Jadi ketika kalian belajar malah kepikiran main, ketika main malah kepikiran belajar dan sebagainya. Jadi intinya di situ, manage waktu itu maksudnya kalian harus bisa memberikan prioritas. Mana yang kalian hadapi itu, nah itulah yang diutamakan. Harus setelah selesai itu ambil yang lain. Seperti itu. Termasuk juga ke depannya kalian besok ketika skripsi juga, nah itu juga sama, fokuskan. Kalian belum ada bayangan memang ketika semester segitu, saya juga belum ada bayangan waktu itu. Tapi ketika sudah mulai masuk dan sebagainya, kalian fokus sampai selesai baru yang lain. Jangan sampai mencampur adukkan berbagai hal itu, karena pasti tidak mampu. Multitasking itu bisa, tetapi tidak maksimal pasti. Tidak maksimal. Jadi waktu ya harus dimaksimalkan. Misalnya kalian sekarang ya misalnya ibaratnya kalian belajar matkul A ya fokus ke A saja. Udah beres, nanti ganti B fokus ke B. Jangan sampai kalian di A mikir yang di B, yang B mikir yang di C. Nanti semuanya tidak akan jadi. Jadi intinya kalian harus bisa memberikan prioritas utama dan juga harus fokus pada apa yang kalian hadapi di jangka pendek. Karena saya bilang apa? Kalau yang kalian hadapi ini adalah jangka pendek. Jadi harus bisa fokus. Ibaratnya kalian berjalan itu jangan terlalu lihat yang depannya seperti apa, tapi lihat yang depan yang kalian lewati ini. Jangan lihat yang 1 kilometer ke depan nanti macet atau tidak, atau ada polisi tidak, dan lain sebagainya tidak. Tapi lihat yang depan kalian. Yang sedang kalian ingin lewati itu berapa meter jaraknya? 1-2 meter kan? Nanti kalau ada lubang, kalian malah merhatikan yang 1 kilometer, yang ada lubang di situ, malah kalian lewati, bisa salah kasar. Jadi ibaratnya seperti itu kalau saya tetap fokus yang kalian hadapi di jangka pendek ini. Ini sangat penting.
jangka pendek ini akan menentukan kalian di jangka menengah dan juga jangka panjang. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Jadi bisa menentukan prioritas dan juga fokus. Nah, seperti itu. Silakan untuk pertanyaan lain. Baik, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Dewi Lukita Surya Riva, KKI 20. Izin bertanya, bagaimana tips-tips marketingnya bisa sampai luar Jawa? Memakai platform apa saja nggih kira-kira? Bahkan bisa sampai membuat tim, kira-kira tips situnya apa nggih, Kak? Itu. Oke, siap. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Jadi waktu itu saya sebenarnya tidak sengaja untuk bisnis ini. Saya mulai run bisnis 2018 ya. Jadi 2018 sembari saya kuliah saya membuka itu, mulai marketing. Jadi marketing saya yang utama adalah di Facebook waktu itu. Jadi menggunakan Facebook. Jadi di Facebook itu apa yang saya posting di sana? Gambar. Gambar apa? Real. Tanpa edit, tanpa lain sebagainya. Jadi murni. Saya di kebun kan saya punya beberapa kebun kopi ya. Jadi saya langsung fotokan yang di kebun, saya fotokan ketika panen, dan ternyata apa? Itulah yang menarik dari para buyer. Oh lah seperti ini asli. Jadi mereka ini yang punya asli, bukan dia memposting punya orang lain, tetapi dia sendiri. Jadi waktu itu seperti itu. Jadi saya posting saja, entah itu ada yang lihat atau tidak, saya posting terus. Nah, sampai ya banyak yang order waktu itu, ya banyak. Dan yang order waktu itu sampai sekarang itu masih sama orangnya. Jadi platform yang saya gunakan adalah Facebook. Saya menggunakan Instagram dan juga pernah kerjasama dengan kelas kalian. Waktu Ale ya, kalian tahu Ale kan? Ya, karena ada Ale juga kan. Nah, saya pernah kerjasama Ya. dengan kelas kalian. Waktu Ale tahun berapa ya? 2019 kelihatannya kalau tidak salah. Jadi seperti paid promote. Jadi saya kerjasama dengan tim dari Ale itu. Mereka itu pakai akun Instagram yang followernya sudah banyak, mungkin sampai ribuan ya. Saya store gambar, kemudian kerjasama nanti ada deal berapa rupiah, maksudnya 100.000, 200.000, dan itu akan diposting selama berapa hari dan sebagainya. Dan niat saya bukan untuk marketingnya, tapi untuk membantu lah istilahnya. Karena saya juga dulu pernah mengalami Ale bagaimana sulitnya mencari dana dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu. Tapi di sisi lain juga saya ingin promote produk saya seperti itu. Dan alhamdulillah juga berhasil. Nah, di tahun 2019 saya mulai membuat akun Instagram. Jadi dari Instagram itu juga ada lumayan banyak. Dan juga kalau kalian buka itu ada brand kopi saya, mungkin di itu juga ada di apa? Oh, saya tulis atau tidak ya? Kopi Kampung Genting sudah pernah masuk Kompas 2 kali. Kompas ya. Jadi pernah masuk Kompas 2 kali. Saya sebagai narasumber waktu itu. Coba kalian bayangkan saya seorang guru dan sebagainya, saya diwawancarai mengenai kopi selama 30 menit itu benar-benar kalian tahu kan wartawan seperti apa tanyanya tanpa jeda. Ketika saya selesai langsung tambah pertanyaan. Alhamdulillah bisa rilis waktu itu di kompas.com ya. Kalau kalian buka Kopi Kampung Genting itu ada sudah 2 kali. Nah itu awal mulanya ya ketika buyer saya dari Jakarta yang punya kafe 27 kafe, waktu sebelum COVID itu dia pesannya sangat banyak ke saya. Dan sampai didatangi oleh wartawan dari kompas.com, tanya bosnya. Nah, kemudian bosnya tanya saya, Mas kira-kira siap tidak dari narasumber? Narasumber apa Pak? Ya kopi saya didatangi dari Kompas ini, tapi mereka ingin mewawancarai supplier saya. Ya udah ya berarti saya kan suppliernya. Nah, berarti waktu itu saya diwawancara. Alhamdulillah lancar dan juga sudah publish juga di kompas.com seperti itu. Ya, jadi yang pertama waktu itu saya pakai Facebook, kemudian Instagram juga. Instagram ini khusus untuk yang packing-packing yang menarik, foto-foto yang menarik kayak gitu. Kalau yang apa namanya di Facebook itu untuk yang bahan mentahnya. Jadi kalau kopi kan ada bahan mentah ya, ada bahan mentah, ada bubuk seperti itu. Nah, itu jadi platform yang saya gunakan adalah Facebook untuk yang pertama di 2018, kemudian 2019 menggunakan Instagram, dan sekarang sudah ada Tokopedia dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan juga tamu-tamu saya yang dari luar itu mereka biasanya datang ke rumah saya setelah sama-sama ngajar di sekolah itu. Jadi sama-sama ngajar ya, seperti kolaboratif teaching kayak gitu. Jadi kita mengajar bareng, mereka belajar gamelan dan lain sebagainya.
Meskipun saya tidak bisa mengajari secara langsung, tapi saya sedikit-sedikit bisa lah menyebutkan apa-apa gitu. Mereka belajar, jadi bertukar kayak budaya seperti itu. Budaya yang baik kami serap dari sekolah kami, budaya yang kurang baik ya ditinggalkan. Mereka juga belajar banyak dari kami seperti itu. Dan mereka juga belajar kopi, langsung ke kebunnya, langsung ke tempat saya. Dan mereka sangat senang. Sebenarnya banyak foto yang ingin saya share, tapi karena tadi Mbak kemarin bilangnya waktu cuma sebentar, jadi saya mungkin lain kali bisa saya share foto-foto itu supaya kalian lebih istilahnya apa ya, semangat seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Oke, terima kasih kepada Mas Andi. Bagaimana Mbak Dewi Lukita Suryanata? Apakah ada feedback atau bagaimana? Baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh menuliskan di kolom komentar atau langsung bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya. Begitu. Nah, kan tadi kan membahas tentang bisnis marketing juga ya, Mas? Ya. Kan itu mungkin kan juga ada planning terlebih dahulu. Yang paling utama itu kita mengetahui target pemasaran atau mengetahui apa dulu gitu, Mas? Kalau saya target, jadi kita lebih fokus ke target. Jadi kalau di kopi itu sangat rumit ya. Saya memang dari dulu sudah punya kebun banyak, tetapi waktu itu saya nol pengetahuan. Karena kan saya tidak sempat, sampai ke kebun itu nggak sempat saya. Jadi pertama saya cari bayar dulu. Nah, bayar itu yang dia minta. Jadi minta kriteria seperti ini, seperti itu. Karena yang punya produk itu kan banyak, tapi pemasaran itu sulit. Jadi banyak malah yang teman-teman punya produk, mereka menawarkan ke saya, Mas bantu jualkan, oh ya siap, karena saya sudah punya pembeli yang tetap seperti itu. Sampai di luar Jawa, di Kalimantan itu masuk ke roastery, jadi roasterinya itu sana pusat ya, pusat pengolahan. Di Kalimantan juga sering kerjasama dengan pemerintah, jadi seperti itu. Jadi ya apa ya, tadi eh, lebih utama kita ke marketingnya dulu, kira-kira siapa yang jadi objek kita itu, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita improve step by step produk kita. Seperti itu. Silakan, mungkin pertanyaan lain. Di samping bisnis mungkin ketertarikan yang lain. Mohon maaf ya, ini saya di mobil karena memang saya sedang ada acara juga. Jadi biar sekalian gitu ya. Jadi sekalian, jadi saya ada acara, jadi sekalian di mobil, tidak di ruangan seperti kalian di rumah dan sebagainya. Saya biasanya sampai rumah itu sore-sore. Kalau akhir-akhir ini sering sampai sore kalau sampai rumah. Jadi seperti itu. Silakan, pertanyaan lain. Baik. Mau bertanya, Mas? Ya, boleh silakan. Itu bisa apa namanya sampai apa dapat beasiswa ke luar negeri itu prosesnya gimana, Mas? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oh iya. Untuk ya, kalau Iya, beasiswa Mas. ke luar negeri memang ya dapat, tapi memang tidak saya ambil ya, karena memang tidak boleh orang tua, tadi saya sudah sampaikan. Jadi memang saya tidak boleh orang tua sampai jauh-jauh, karena anak terakhir itu ya, biasanya kan merasakan mungkin anak terakhir yang sudah tidak punya adik. Nah, meskipun ada kesempatan luar negeri, tapi memang saya tidak ambil, jadi saya ambilnya untuk yang di dalam negeri. Jadi S1 di IAIN itu, S2-nya di Universitas Negeri Semarang. Seperti itu. Saya malah tidak ke luar negeri, tapi saya banyak mengundang tamu dari luar negeri. Kalau kalian kalian pengen punya tamu dari luar negeri, itu ada namanya, ada semacam sosmednya orang luar, namanya walkaway. Walkaway itu kalian bisa mengundang tamu dari luar negeri, tapi kalian harus siap jadi host. Jadi kalian nanti buka sendiri di internet walkaway, nah kalian buat akun di sana, nanti di approve dari pusat. Nah itulah yang saya pakai. Jadi saya sudah mengundang banyak, sampai puluhan lah. Kalau orang luar itu ke rumah saya, sampai di rumah saya
sampai beberapa hari lah di tempat saya itu sudah banyak mengajar bareng, kemudian juga diskusi. Saya pernah juga dapat tamu dari Inggris, perempuan ya, 2. Memang saya akui mereka logikanya itu luar biasa. Kami pernah berdebat waktu itu tentang hijab, tentang cara berpakaian, dan tentang kriminal yang ada hubungannya. Kira-kira menurut kalian apa hubungannya itu dari ketiga itu? Berpakaian dan kriminal. Kalau menurut kalian ada seorang perempuan dia menggunakan pakaian yang kurang sopan di jalan, kemudian ada yang istilahnya kalau di desa itu kayak sweet dan sampai menjahili dan sebagainya, kira-kira menurut kalian salah siapa itu? Diri sendiri, kurang menjaga penampilan juga. Kurang menjaga penampilan ya. Nah, waktu itu saya dapat dengan orang Inggris itu, orang Inggris beneran, nah, mereka punya logat yang sangat bagus. Jadi ketika kami berbicara seperti itu, mereka itu tetap menyalahkan orang yang mengganggu itu. Nah, harusnya apa? Saya pikir juga ada benarnya. Jadi kita sebagai laki-laki juga harus menjaga diri ya. Jadi meskipun apa istilahnya ada sesuatu yang kira-kira misalnya gini, contoh gampangnya, kalian pulang dari kampus, lihat mangga yang enak, karena kalian haus di sana, kalian haus pengen makan itu, kira-kira kalau menurut itu salah mangganya atau salah kalian? Apakah mangga itu disalahkan? Kan tidak bisa. Nah, itu sama. Nah, mereka itu seperti itu. Saya sampai bingung, Pak. Ada benar juga. Jadi istilahnya apa? Mereka itu logika yang sangat bagus. Tapi ada juga yang tertarik sampai dia mau baca Quran, itu juga ada. Sampai baca Quran, belajar. Jika pernah dapat tamu dari Belanda waktu di asrama sampai nginep sehari, dan kita belajar Quran, karena dia muslim, jadi puasa. Mereka cerita tentang di tempat mereka seperti apa, dan saya juga cerita di sini seperti apa. Dan waktu itu saya berikan Quran yang saya punya, yang ada artinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan mereka sangat senang. Jadi istilahnya apa? Sebenarnya mereka tidak tahu itu karena kita tidak mengenalkan saja sebenarnya. Jadi kalau ada kesempatan kalian diskusi dengan orang luar, ya silakan manfaatkan itu untuk diskusi. Seperti itu. Jadi kalau tadi yang beasiswa, mungkin untuk yang S2 saya belum diperbolehkan orang tua ya. Nah untuk S3-nya ini, insya Allah ya saya akan ambil. Insya Allah ada kesempatan saya akan ambil. Entah itu di luar atau di dalam negeri. Seperti itu. Oke, next. Ya ini mungkin ada keterkaitannya dengan tadi ya Kak. Untuk yang di kolom komentar Kak, tips-tips buat exchange dong. Mungkin tips-tips buat bisa dapat exchange gitu. Oh, exchange ya gitu. Jadi tips-tipsnya pada dapat exchange, kalian harus rajin-rajin buka Google. Ya, kalian cari aja student exchange. Itu pasti ada tiap tahunnya, bahkan 1, 2, sampai 3, 4 kali lah banyak kesempatan seperti itu. Dan itu belum tentu orang lain kan buka. Jadi kalian pikir gini aja, kalau kalian merasa kalian buka, ketika buka di Google, kalian lihat, ini menarik buat saya. Nah, kalian cocok dengan apa temanya, langsung apply aja. Masalah diterima atau tidaknya itu urusan belakang. Yang penting kalian apply. Kalau kalian belum mencoba, bagaimana kalian tahu kalian memenuhi kualifikasi atau tidak? Jadi intinya apa? Ada kesempatan langsung kalian manfaatkan. Seperti itu. Karena kesempatan kan kadang tidak datang 2 kali. Nah, ketika ada kesempatan, langsung ambil. Dan rajin-rajin ini, karena kalian kan hidupnya di zaman teknologi ya, menurut saya juga, jadi rajin-rajin lah buka. Di internet itu pasti ada banyak sekali kesempatan. Oke, next. Oke teman-teman, apakah ada yang masih mau bertanya atau bagaimana? Silahkan ditulis di kolom komentar. Atau kalau tidak, sharing-sharing tanya pengalaman atau apa kepada narasumber kita mumpung masih ada. Maksudnya mumpung masih bisa tanya-tanya gitu, Kak. Jadi yang cowok ada berapa di satu kelas? Gimana? Yang cowok ada berapa di angkatan kalian? Di angkatan 21 ada 2. Cuma 2?
Iya, 2. Oh. Kalau angkatan sebelumnya? Untuk angkatan 20. Berapa Mbak? Untuk Mbak Alia berapa? Hanya buka satu kelas ya? Tetap satu kelas terus tiap tahunnya? Iya, cuma satu kelas. Dari angkatan Oh 20 iya. ada 3 orang yang cowok. Oke, angkatan 21 hanya 2 ya. Semakin sedikit nanti semakin tidak ada. Semakin sedikit juga populasi laki-laki di dunia. Oh iya, jelas bandingnya makin 1/40 nantinya. Oke, di antara kalian ada yang dari daerah sini, mungkin Temanggung, Magelang ada? Saya pernah di Temanggung nggak? Siapa yang pernah di Temanggung? Saya. Di Pering Surat. Oke, ya. Oh, di Pering Surat. Ya, lumayan dekat dengan saya. Nah, kalau kalian lihat sekolah yang sekarang saya sebagai tempat kerja saya itu, dia sekolahnya terluas di Jawa, dia 5 hektar. Kalian pernah lihat sekolah SMP 5 hektar? Luasnya 5 hektar. Itu mungkin sekolah terluas di Jawa. Jadi hampir seperti kampus lah istilahnya, seperti itu. Hanya mungkin dia bangunannya di tengah-tengah, lebih fokus ke tengah. Kalau kampusnya biasanya di pinggir-pinggir ya. Nah, itu di tengah. Jadi seperti itu. Jadi sekolah ini, sekolah yang saya tempati sekarang itu, yang tempat kerja itu ya lumayan besar. Dan ketika lomba bahasa Inggris pun dia pasti menang. Ketika tiap tahunnya itu ada lomba speech, lomba storytelling dan lain sebagainya, itu pasti mendapatkan juara. Karena semangat mereka ya, self esteem, self motivationnya bagus. Oke, next. Mau izin bertanya, Mas. Mas. Ya, silakan. Itu motivasi buka usaha kopi itu gimana? Apa emang dari awal udah punya mimpi, punya usaha, atau nggak sengaja, atau gimana? Soalnya kan background-nya dari tarbiyah, pendidikan, kok bisa terjun ke pengusaha gitu, Mas? Oke, saya waktu itu flashback ya. Ketika saya SMP, MTS itu, saya pernah waktu itu diminta guru, silakan kalian tuliskan cita-cita kalian, lalu taruh di atas meja. Ketika pelajaran saya, waktu itu guru saya mengatakan seperti itu, ketika pelajaran saya silakan taruh itu di atas meja. Dan kalian tunjukkan bahwa kalian ingin meraihnya. Waktu saya tulis, bukan saya jadi sebagai guru, waktu itu saya sebagai direktur. Nah, kemudian saya selang beberapa tahun, kalian pernah baca buku The Secret? Pernah baca buku The Secret? Itu kalau yang sangat menarik buku itu, saya punya versi aslinya, versi bahasa Inggris. Kalau kalian cari, nggak dapat di Gramedia, nggak adanya versi bahasa Indonesia. Jadi saya dapat buku The Secret itu dari orang luar negeri, dari orang Slovakia. Waktu datang ke Temanggung, dan kami akrab selama 1 bulan. Nah, ketika dia pulang, saya diminta silakan pesan 6 buku lewat Amazon. Nanti saya yang bayar. Paling buku itu sampai setelah 2 atau 3 minggu saya sampai sana, begitu kan sampai salah satu yang saya pesan adalah The Secret ini. Nah, saya baca-baca di situ. Ternyata apa yang kita miliki sekarang itu adalah hasil dari pemikiran kita kapan itu, entah dulu atau kapan. Jadi kalau saya flashback, ya mungkin memang sudah saya pikirkan sejak dulu itu. Tetapi ketidaksengajaan memang di 2018 yang buka usaha itu berawal dari tanya-tanya teman yang sudah terjun di usaha kopi. Saya tanya-tanya bagaimana marketing dan lain sebagainya. Dia menjelaskan dan saya tertarik karena saya punya SDA-nya, sumber daya alamnya saya ada ya, dan langsung saja saya manfaatkan itu dan alhamdulillah membuahkan hasil. Kalau awalnya sih istilahnya bisa iseng-iseng gitu, saya iseng-iseng berhadiah dan berhasil sampai sekarang. Iseng-iseng yang bawa berkah menurut saya seperti itu. Karena niat kita memang niat yang baik ya. Jadi dia harus niatul mukmini khairum min amalihi kan. Jadi niatnya itu, lihat kita itu lebih utama daripada apa yang kita perbuat. Jadi niat baik sudah dicatat baik dan pasti juga menghasilkan sesuatu yang baik-baik.
Oke, seperti itu jawaban saya, Mbak Alia. Eh, itu Awalnya Mas. iseng-iseng ya tadi. Oh iya. Ya. Terus kalau pengusaha kayak gitu kan mungkin ada ilmunya, mungkin kayak buat Ya. untung rugi dan lain sebagainya. Nah itu Masnya belajar dari mana begitu? Soalnya mungkin teman-teman juga nggak sedikit yang mungkin pengen jadi pengusaha begitu, Mas. Bisa di-share. Oh ya ya. Oke. Jadi kalau ngitung-ngitung seperti itu, saya tidak belajar dari buku manapun, karena ketika saya prinsipnya begini prinsipnya, ketika saya baca buku sesuatu, misalnya kiat memanage apa bla 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 bla, pasti akan nanti ketika diterapkan di tempat saya itu kan berbeda hasilnya. Jadi saya sesuai konteks saja, kontekstual. Jadi apa yang saya hadapi, apa yang saya marketingkan, itu yang saya fokuskan. Jadi belajar dari mana? Ya belajar dari ya dari melakukan itu tadi, learning by doing tadi, langsung saja. Dan alhamdulillah karena saya itu ada SDA-nya dari sendiri, bukan saya apa istilahnya menjualkan, jadi kemungkinan rugi itu sangat sedikit. Hanya paling ada komplain sedikit. Misalnya, oh kualitasnya kurang bagus. Nah, saya tingkatkan lagi. Kualitasnya kurang bagus, tingkatkan lagi. Bukan di untung ruginya. Kalau untung ruginya, insya Allah, kalau saya ini lebih lebih ke untung. Kenapa? Karena apa yang saya jual adalah punya saya sendiri dan tidak modal istilahnya. Memang sudah ada. Tetapi ketika kalian usaha itu menyangkut apa istilahnya, kalau istilah Jawanya itu seperti kulaan dan lain sebagainya, kalian harus bisa menghitung itu marginnya. Margin tahu ya kalian ya, batas itu loh. Jadi margin berapa batasnya, kemudian kalian bisa memasarkan berapa, dan untuk biaya ini berapa, itu berapa harus dihitung semua. Tapi kalau untuk saya ya langsung saja, langsung dipasarkan dengan harga yang standar. Udah. Seperti itu. Oke, sebelum bisnis kopi saya juga bisnis yang lain juga. Waktu itu bisnis kamera DSLR dan alhamdulillah juga sukses. Waktu itu saya liburan sekolah 2 minggu. Liburan sekolah 2 minggu saya bingung kan mau ngapain waktu itu. Istilahnya gabut. Nah, saya gabut itu saya jual beli kamera DSLR. Nah, itu selama 2 minggu saya bisa menjual sekitar berapa ya? 10 atau berapa. Jadi COD itu kadang sampai Salatiga dan lain sebagainya. COD sampai jauh-jauh dan alhamdulillah yang menghasilkan hasil yang lumayan selama 2 minggu itu melebihi kerja saya selama 2-3 bulan itu hasil yang itu. Makanya kan yang pertama diajarkan Rasulullah itu kalau ketika kalian ingin sukses ya pertama ya berdagang, usaha itu berdagang nomor 1. Kalau jadi guru itu jangan niatkan kalian untuk mencari keuntungan, mencari uang dan lain sebagainya, tidak. Jadi guru, menjadi dosen itu adalah panggilan. Jadi itu kan mengabdi kalian. Nah, itu kan. Saya juga teringat kata-kata dari almarhum Mbah Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau kalian bekerja sebagai guru, sebagai dosen, dan lain sebagainya, itu jangan mengharap dari itu saja. Kalian tetap harus punya yang lain. Supaya apa? Kalian tidak kalian tidak berharap-harap dapat dari itu segini dan segitu. Tapi sudah ada yang lain. Seperti itu. Jadi intinya kalau jadi guru, jadi dosen, kalian jangan harap itu akan, istilahnya apa? Kalian akan dapat materi yang sangat banyak, itu tidak. Itu bukan materi kalau mengajar dan sebagainya. Itu adalah panggilan hati dan mengabdi tujuannya. Kalau kalian ingin sukses, ingin dari segi materi ya usaha tadi. Jadi pebisnis. Untuk pebisnis itu lebih jelasnya dan lain sebagainya. Misalnya kurang puas di sini atau kalian nggak enak misalnya menyampaikan di forum umum ini, kalian bisa langsung tanya ke saya lewat Mbak Alia, sudah tahu nomor saya, dan yang lain nomornya juga sudah pada tahu ya, langsung tanya secara langsung saja bisa. Pokoknya siap 24 jam ketika saya buka, ya saya balas. Seperti itu. Ya, silakan. Karena kalau ranah bisnis itu kan lihatnya sudah agak menjauh dari pendidikan, meskipun juga ada pendidikan bisnis juga kan, tapi ya itulah itu apa istilahnya? Istilahnya kalau saya tidak terganggu sih antara dua istilah itu, saya tetap bisa seimbang. Nah, itu. Oke, next. Silakan. Oke. Untuk selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan 16.50, mungkin Ya. untuk sesi tanya jawab kita sudahkan. Dan
Terima kasih kepada Mas Andi. Saya bacakan kesimpulan pada sore hari ini. Mahasiswa perlu adanya memiliki beberapa hal, yaitu planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Planning jangka pendek meliputi tugas, planning jangka menengah meliputi target, planning jangka panjang meliputi kehidupan selanjutnya. Dan juga berani mencoba dan belajar hal baru. Setiap orang mempunyai self-motivation, tapi yang paling penting itu self-motivation juga. Orang lain dapat mempengaruhi untuk motivasi, tapi yang paling penting self-motivation. Berani keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan skill dan kemampuan. Berani ambil kesempatan, rajin mencari informasi, berani untuk bermimpi dan mencoba. Gitu. Untuk kata-kata motivasi sebelum menutup agenda pada sore hari ini, yang terakhir bagaimana Kak untuk teman-teman? Oh, teman-teman, nah, oke, saya ada kata-kata motivasi, tapi ini apa istilahnya ya, seperti guyonan ya, tapi kan bisa mengambil hikmahnya. Seberat-berat pekerjaan akan terasa ringan bila tidak dikerjakan. Itu artinya apa? Tidak akan saya jelaskan. Itu artinya tidak langsung secara dari kata-kata, tapi kalian bisa menangkap sendiri. Kira-kira apa maksudnya? Saya ulangi lagi ya. Seberat-berat pekerjaan akan terasa ringan bila tidak dikerjakan. Punya mana yang sangat dalam, dan kalian mungkin akan tahu sendiri nanti setelah berpikir 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 10 hari, atau bahkan sampai kalian lulus baru menemukan apa artinya itu. Nah, itu kata-kata dari saya. Ya. Atau nanti jika lo masih bingung bisa langsung menghubungi Mas Andi. Ya, maksudnya apa? Tanya saya. Karena sangat panjang. Oke, ya mungkin itu. Oke. Terima kasih kepada Mas Andi untuk waktunya dan untuk motivasi pada sore hari ini. Saya sebagai moderator izin undur diri. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC yang memimpin acara pada sore hari ini. Oke, saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Sahab sudah memimpin acara pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Andi yang sudah meluangkan waktu dan juga memberikan nge-share pengalamannya serta memberikan pelajaran yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, sepertinya acara kita pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala kesempatan yang sudah diluangkan teman-teman. Mari kita akhiri acara sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin dari teman-teman media bisa membantu untuk foto bersama terlebih dahulu. Untuk semua peserta dimohon untuk on-kan videonya, menghidupkan videonya. Yuk, cinta. Dari teman-teman media bisa dihitungi ya. Iya Mbak. Sebenarnya teman-teman sudah siap semua, saya foto. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih teman-teman media. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.